Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu hadirna seueureun mung ngawalerna masih tacan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa anu ngawalerna atas sadayana, tapi katinggalan siga ngomong kedalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Sadaca dikawitan simkuring dina wakasaina hapunten ngadeg di para wargi watu imam sadayana. Sadaca dikawitan bade ngasettingkeun dalam komputer sareng audiona. Tasawios pangitan bunya. Dites heula ibu, pami kapayun katinggal jelasnya ayeuna kaping sabaraha? Lepat bu 24 ya namanya. Mesin kuring ge dihaja kaping 12 katinggal henteu gitu. Ternyata katinggal alhamdulillah. Ini suara ini lagu aja. Teraskeun deui alhamdulillah dina wakasayeuna langkung ti payun hayu urang sami-sami panjatkeun puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dicampur Bu ya Indonesia dan Sunda ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita berbagai karunia dan nikmatnya. Di antaranya kita masih diberikan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Salah satu kunci untuk kita bisa masuk ke dalam surga Bu, yaitu nikmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa memegang teguh sampai nanti ajal menjemput kita. Amin. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pula di tempat yang suci, di tempat yang mulia, kita masih berada, diberikan kesempatan oleh Allah menikmati indahnya, merasakan nikmatnya berada di dalam agama yang satu-satunya Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah pula di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan sehat Bu Pak. Ada banyak saudara kita hari ini bisa melihat ada sebanyak saudara kita yang detik ini, menit ini di rumah sakit tidak bisa melihat. Di kesempatan kali ini kita bisa merasakan gratisnya bernapas. Banyak saudara kita yang detik ini, menit ini untuk menghirup udara itu bayar Bu Pak. Satu tabung oksigennya itu harganya kurang lebih 200 sampai 500 ribu. Dalam satu hari mereka menghabiskan 2 tabung, berarti sehari untuk bernapas mengeluarkan uang 1 juta. Tapi alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan gratis. Kita berdoa kepada Allah Ibu Pak, mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita ke tempat ini menjadi amalan yang terbaik yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita ke tempat ini menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya kita berada di masjid ini undangan secara zahirnya, tapi sesungguhnya kita berada duduk di sini. Saya jauh-jauh dari Banjaran
ibu datang dari rumah masing-masing, sesungguhnya ini adalah izin dan diberikan kesempatan oleh Allah. Kalau kita punya niat tapi Allah tidak memberikan izin, maka kita tidak bisa datang ke tempat ini. Oleh karenanya kita harus sadari bahwa ini adalah izin dari Allah. Mari bersama-sama di tempat ini kita mendapatkan apa yang harus kita dapatkan, yaitu ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang terbaik. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua dengan saya. Kalau yang kemarin sudah mengikuti, hari ini adalah lanjutannya. Kalau kemarin yang belum mengikuti, mohon izin kepada yang kemarin mengikuti untuk sedikit mengulas begitu. Kemarin menyampaikan bahwa anak itu adalah bukan milik kita. Anak itu adalah titipan. Barang titipan itu kita harus jaga. Barang titipan itu kita harus rawat. Yang namanya barang titipan itu suatu saat bisa diambil oleh pemiliknya. Itulah hakikat dari kita mempunyai anak. Kemudian anak juga adalah investasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah sesuatu yang bisa menguntungkan atau merugikan buat kita. Anak itu adalah sesungguhnya titipan dan investasi dunia akhirat. Ketika kita mampu bisa menjaga dan merawat anak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, maka anak itu akan menjadi sesuatu yang menguntungkan di dunia dan akhirat. Itu kemarin sedikit membahas mengenai anak adalah investasi dunia akhirat. Nah, hari ini dilanjutkan mengenai pendidikan karakter, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa itu pendidikan karakter? Insya Allah kita akan bahas kupas tuntas sampai bagaimana kita menerapkan pendidikan karakter ini. Sebelumnya, untuk mengetes ibu bapak sekalian konsentrasi atau tidak, ada satu cerita Bapak. Ceritanya begini. Karena di sini banyak ibu-ibu dan bapak-bapaknya juga banyak, tapi lebih banyak ibu-ibu. Ceritanya begini Bapak. Di suatu pertemuan itu akan ada penghargaan. Sekali lagi, di sebuah pertemuan itu akan ada penghargaan untuk ibu-ibu. Disampaikan oleh pembawa acaranya, disampaikan oleh yang membuat eventnya. Mangga ibu-ibu silakan untuk berdiri. Ada dua kategori. Yang akan diberi hadiah adalah golongan ibu-ibu yang sebelah kanan. Yang tidak akan diberi hadiah golongan ibu-ibu yang sebelah kiri. Apa kategorinya? Kategorinya adalah untuk ibu-ibu yang takut suami, silakan untuk berbaris di sebelah kiri. Rata-rata Bapak berdiri semua istri berdiri di sebelah kiri, berarti takut suami. Ya. Kemudian ada satu ibu-ibu yang sebelah kanan, Bapak. Ada ibu-ibu yang berdiri di sebelah kanan. Berarti yang dapat reward berapa orang Ibu Pak? Berarti belum connect. Sekali lagi, di satu majelis Bapak ya, ada yang akan diberikan hadiah untuk yang berdiri di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri itu tidak akan diberikan hadiah. Paham sampai sini Bapak? Paham ya. Kemudian si pembawa acara menyampaikan, silakan ibu-ibu yang berdiri atau yang takut kepada bapak-bapak, silakan berdiri di sebelah kiri. Kemudian semuanya berdiri dan sebelah kanan, sebelah kiri ya, berdiri di sebelah kiri. Kemudian ada satu ibu-ibu yang di sebelah kanan. Yang menjadi pertanyaan, berapa yang diberikan reward Bapak? Satu ya. Kenapa satu? Karena berdiri di sebelah kanan. Dan penasaran MC-nya dengan alasan kenapa ibu itu berdiri di sebelah kanan, sedangkan banyak ibu-ibu yang berdiri di sebelah kiri karena takut oleh suami. Kemudian di ibu yang sebelah kanan ditanya, kenapa ibu motivasinya berdiri di sebelah kanan? Pak,
sebelum saya datang ke sini, suami saya bilang ketika nanti ada MC yang bilang berdiri di sebelah kiri dan sebelah kanan, ibu harus berdiri di sebelah kanan. Yang tertawa berarti connect gue ya. Kalau yang apa itu berarti global. Berarti yang dapat rewardnya berapa orang sekarang, Bu Pak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ternyata ibu-ibu yang berdiri di sebelah kanan itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi ibu-ibu berdiri di sebelah kanan itu karena karena disuruh oleh suami. Ketika disuruh oleh suami berarti takut kepada suami. Berarti di kesimpulan itu tidak ada yang mendapatkan reward begitu. Itu mah untuk selingan saja, Bu ya. Berarti ibu insya Allah semuanya sudah konsentrasi bisa menyimak begitu ya. Baik, dilanjutkan Ibu Bapak sekalian. Nah, ini yang disampaikan diawali pendidikan karakter itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia dilahirkan. Secara pemikiran awal Ibu Pak, kita kan berpikir tidak mungkin anak harus dididik 25 tahun sebelum dilahirkan. Ternyata setelah didalami Ibu Pak, ternyata untuk menjadikan anak yang soleh itu, untuk menjadikan anak yang luar biasa itu dimulai dari kita. Kalau 25 tahun sebelum dilahirkan berarti di masa kita sedang apa, Bu Pak? Bisa jadi di masa kita sedang berpendidikan, apakah itu di SMA atau kuliah begitu. Kemudian berlanjut mencari pasangan, berarti dalam mencari pasangan pun ini menentukan, Bu Pak. Tidak dilihat dari gantengnya saja, tidak dilihat dari cantiknya saja, tapi dilihat dari agamanya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi untuk anak yang soleh itu dimulainya adalah dari mencari pasangan dulu begitu. Pantas Nabi Muhammad SAW manusia pilihan. Kenapa begitu luar biasa? Karena calonnya saja, ibu bapaknya saja berarti luar biasa. Nah, yang menjadi catatan untuk kita, bisa jadi ketika anak kita belum soleh, mengingat masa lalu kita, ternyata dulu juga mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi anak kita yang sekarang, istilah kasarnya gambaran kita ketika waktu dulu bisa jadi. Inilah kenapa Imam Al-Ghazali menyampaikan, maka didiklah anak kita 25 tahun sebelum dilahirkan begitu. Kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian. Nah, kita masuk kepada pendidikan karakter. Seperti apa sih pendidikan karakter itu? Ini yang disampaikan oleh Jadi yang harus diawali adalah bagaimana caranya lingkungan itu mendukung perkembangan emosi. Nah, setelah kalau emosi itu bisa berkembang dengan baik, sehat, gitu ya, sesuai dengan normatif, maka biasanya kemampuan intelektual akan lebih mudah untuk dioptimalisasi. Maka kenapa sekarang banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan atau institusi yang lebih banyak mengusung pendidikan karakter untuk optimalisasi perkembangan anak. Nah, apa yang disampaikan dari video itu memang tidak bisa dicermaskan secara langsung, Bu, karena yang disampaikan itu oleh pakar psikolog. Jadi perlu pencernaan yang luar biasa. Nah, di sini saya akan coba mendalami pendidikan karakter itu sendiri. Tapi sebelum ke pendidikan karakter itu apa, Ibu Bapak sekalian bisa diperhatikan ilustrasi dari video yang saya putar ini. Itu ada kotak kecil, Bu, tapi bisa menjatuhkan kotak yang besar. Kita lihat yang kedua, Bu Bapak sekalian. Jadi dari kotak yang kecil itu bisa menghancurkan kotak yang besar, menjatuhkan kotak yang besar. Inilah ilustrasi dari pendidikan karakter, Ibu Bapak sekalian.
Jadi pendidikan karakter itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang dasar, tapi berakibat yang besar begitu. Inilah yang disebut dengan pendidikan karakter. Ibu bapak sekalian, saya berprofesi sebagai guru. Di guru itu ada 3 yang dinilai, ibu bapak sekalian. Yang pertama adalah akademik. Akademik itu anak menghafal gitu ya, anak mencerna pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pendidikan itu yang menjadi penilaian terhadap siswa adalah nilai psikomotorik. Apa itu psikomotorik? Seperti olahraga, membuat kerajinan, itu juga dinilai. Dan yang ketiga ada nilai afektif atau nilai sikap. Kalau dulu zaman saya, Bu Pak, zaman Ibu juga sama, ketika di sekolah yang dinilai itu hanya 1, apa coba Bu Pak? Akademik saja ya, ketika nilainya bagus 10, nilainya tidak bagus dari 5 sampai 1. Kalau sekarang itu grade-nya dari 10 sampai 100 dan penilaian juga 3 tadi ya. Jadi sudah sangat kompleks. Nah, pendidikan karakter ini beririsan dengan mana? Pendidikan karakter ini beririsan dengan nilai afektif atau nilai sikap anak begitu ya. Kita coba lanjutkan ibu bapak sekalian. Nah, ini yang disampaikan tadi. Pendidikan karakter itu pendidikan yang sangat sepele, yang sangat mendasar begitu. Seperti apa bisa melogikakannya selanjutnya? Nah, inilah logika yang sederhana. Untuk membuat rumah yang bagus, untuk membuat rumah yang kuat, diawalinya dari apa? Diawalinya dari pondasi. Nah, begitu juga dengan anak kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya pondasinya kuat, maka kesananya anak bisa luar biasa. Tapi ketika pondasinya tidak kuat, anak diberikan amanah apapun, maka akan sangat sulit untuk berkembang. Sampai sini dulu ibu bapak sekalian, ada gambaran ya. Jadi inilah pentingnya pendidikan karakter pada anak begitu. Kemudian yang selanjutnya ibu bapak sekalian, apa yang harus diawali dari pendidikan karakter ini? Yang harus diawali adalah apa ibu bapak sekalian? Lingkungan. Inilah yang harus diawali dari pendidikan karakter adalah lingkungan. Ada yang menyampaikan dalam hadis bapak sekalian, ketika kita bergaul dengan pandai besi, minimal kita akan terbawa panasnya begitu ya. Ketika ada seseorang yang bergaul dengan tukang pewangi begitu ya, parfum, maka kita akan terbawa harumnya. Nah, inilah logika sederhana dari lingkungan itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Nah, inilah anak-anak kita harus dijauhkan. Ini juga dalam hadis, anak-anak kita harus dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Kenapa? Ketika teman-temannya buruk, maka anak pun akan terbawa gitu. Kita sudah jaga, sudah rawat anak itu biar bicaranya misalnya bagus Bapak sekalian. Selama 1 bulan misalnya dikurung di rumah, bicaranya bagus, tata keramanya bagus. Kemudian kita biarkan 1 hari, jangan 1 hari lah, setengah hari dibiarkan dengan teman yang bicaranya misalnya kancing coplok, maka yang sebulan itu akan terkontaminasi dengan yang setengah hari itu. Betul ibu bapak sekalian? Betul. Maka tadi betul apa yang disampaikan dalam hadis. Maka kita harus jaga lingkungan anak. Berarti kita harus istilah Sundanya ngarang anak, tidak. Tapi anak kita arahkan sok mainnya sama ini, sok mainnya sama ini. Kalau bisa jangan mengambil manfaat saja dari teman yang baik itu. Misalnya teman yang baik itu kita kasih apresiasi. Misalnya nih buat uang jajannya ya, tapi ajak main anak ibu misalnya begitu. Jangan sampai sebelah mata Bu Pak disuruh main sama itu, tapi kita tidak memberikan apresiasi pada anak yang telah membawa kebaikan pada anak kita begitu. Jadi ada yang dititipkan temannya itu, teman yang baik yang dititipkan anak kita, jadi punya tanggung jawab begitu untuk mengajar begitu ya. Ibu bapak sekalian, logikanya kenapa anak lebih mudah terkontaminasi kejelekan dibanding kebaikan?
Kenapa coba kira-kira ibu bapak sekalian? Logika sederhananya adalah ketika kita sebagai manusia biasa begitu ya, diajak kepada jalan di surga ibu bapak sekalian ya, misalnya pengajian, kemudian ada tahsin misalnya ya. Jalan pertama itu, jalan kedua di rumah misalnya ada sinetron dan lain sebagainya. Ibu bapak, secara logika kita pilih yang mana bu pak? Secara hawa nafsu pilih yang pertama ya, ingin di rumah, kemudian tidak ingin bergaul dengan yang lain. Rata-rata seperti itu. Itu kita, apalagi anak-anak yang belum punya filter begitu atau belum punya saringan. Kita lanjutkan bu bos sekalian. Perkembangan emosi anak berhubungan dengan kemampuan dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang dia rasakan. Contoh ibu bapak sekalian bisa dilihat di sini. Di sini ibu bapak ada yang pernah begini tidak? Karena anaknya sedang lucu-lucunya, kita bercandain, kita ngeliat bapak, anak itu sampai menangis. Setelah menangis, ya misalnya di Ciwitan, di Kumaha, bunyinya ada pokoknya menuju gemes-gemesna gitu. Sampai anak itu menangis. Setelah anak itu menangis, kemudian kita tertawa. Pernah gak bu pak? Secara tidak sengaja, bukan pernah, sering. Misalnya anak diumpetin apanya gitu, makanan kesayangannya. Ketika sudah menangis, kita tertawakan dan kita kasihkan. Ternyata ibu bapak sekalian, itu adalah sesuatu yang fatal di dalam dunia psikologi anak. Kenapa? Jadi anak punya frame bahwa orang tua itu siapanya anak bu, sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa melindungi dirinya. Tapi bayangkan sama ibu bapak sekalian, anak punya frame berarti, oh berarti ketika kita sayang sama seseorang, berarti ketika kita melindungi seseorang, kita boleh menjahili, kita boleh menzolimi. Setelah menzolimi, kita boleh tertawa. Tuh bahaya ibu bapak sekalian, sampai anak bisa punya mindset seperti itu. Bapak ibu sekalian, saya bertanya, anak bisa membedakan tidak kita bercanda dan tidak bercanda? Belum bisa bapak ibu sekalian. Jadi yang tadi kita lakukan pada anak, misalnya menjahili, bercanda dengan anak sampai nangis, kemudian kita menertawakan, berarti secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak bahwa nak, kamu juga boleh melakukan itu kepada orang lain. Orang lain dizolimi, orang lain disakiti, terus kamu boleh tertawa. Secara tidak langsung kita mengajarkan mindset itu. Kan bahaya ibu bapak sekalian ya. Pantesan bu ya, ada yang punya adik, ketika kita melakukan seperti itu sama si kakak, si adiknya pasti si kakaknya pasti melakukan seperti itu sama adik. Ternyata itulah logikanya. Oh bahaya berarti ibu bapak sekalian. Siapa yang pernah begitu ibu bapak sekalian? Pasti semuanya pernah melakukan seperti itu. Oleh karena itu, yang sudah mas sudah, kita coba di yang selanjutnya begitu bapak sekalian ya. Dilanjutkan ibu bapak sekalian. Nah, ini ekspresi anak sedang apa bu Pak? Menangis. Ini ekspresi sedang apa juga? Menangis juga ya. Kemudian ini ekspresi sedang apa bu Pak? Hai, bukan bu. Coba dilihat lagi bu Pak. Sedang marah, teriak gitu. Karena ibu sering juga, jadi juga. Baik, selanjutnya ini sedang apa juga bu Pak? Tingkatan lebih marahnya begitu ya. Selanjutnya ibu Pak, yang ini bahagia ya, anak sedang bahagia. Yang menjadi pertanyaan adalah ekspresi yang mana dari anak-anak yang diharapkan ibu bapak? Bahagia ya. Senang gitu ya, bahagia ketika diperintah siap, gitu. Kemudian ketika disuruh apa-apa siap, itu luar biasa. Nah inilah yang diharapkan oleh ibu, yaitu anak yang senantiasa ceria, kemudian bahagia. Kira-kira bu, kalau kita mendalami perasaan anak, ketika anak melihat orang tua, ekspresi orang tua inginnya seperti apa? Kalau kita jadi anak bu Pak,
senantiasa memberikan uang misalnya, kemudian berseri-seri gitu. Itu kemauan anak, kadang kita mah tidak adil Bu Pak. Kita ingin anaknya seperti itu, tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa melakukan itu kepada anak. Ibu Bapak sekalian, minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa kenapa anak ketika disuruh, ketika dipanggil suka dinanti-nantikan. Karena ada sejarahnya. Sejarahnya itu adalah ketika ibu bapak memanggil anak itu biasanya kalau tidak perintah memarahi. Maka di dalam frame anak berpikiran, iya pasti minta, iya pasti ngomong. Nah itu yang melatar belakangi anak kenapa ketika dipanggil tidak menyambut kita begitu. Sekali-sekali mah, dan harus berarti di dalam dunia psikolog itu harus 60% ketika memanggil anak itu yang menyenangkan, dikasih uang begitu. Kemudian diberikan hadiah. 40%-nya boleh kita memerintah atau boleh kita memarahinya. Begitu Ibu Bapak sekalian ya. Jadi ada sebab akibatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah yang ditakutkan anak. Yaitu apa Bu Pak gambarnya? Marah. Jadi marah begitu, inilah yang ditakutkan oleh anak begitu. Nah, di dalam emosi marah, di dalam karakter pendidikan Ibu Bapak sekalian, kita selaku orang tua itu harus ada 3 tingkatan ketika marah. Yang pertama Ibu Bapak sekalian, ketika melihat anak tidak sesuai dengan yang kita inginkan, yang pertama adalah mengingatkan dengan kata-kata yang baik. Yang kedua, mengingatkan dengan kata-kata yang agak tegas. Kemudian yang ketiga, barulah kita boleh melakukan tindakan. Kalau kita mah seperti apa Bu Pas biasanya? Langsung ketiga, langsung tindakan begitu. Nah inilah yang memang kurang disukai oleh anak. Jadi berakibat dari hal yang kecil kayak tadi ya, berakibat menjadi sesuatu yang fatal nanti ke depannya. Kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Nah, akibat dari pendidikan karakter ini, Bapak sekalian, dari hal yang kecil tadi, ini akibatnya luar biasa. Salah satu hal yang positif, kalau kita memberikan pendidikan karakter yang terbaik, maka yang diharapkan, yaitu yang pertama ya, anak sesuai dengan keinginan kita lebih mudah, Ibu Bapak sekalian, dalam pencapaian apa yang kita inginkan. Misalnya, di dalam akademik, di dalam mengaji, anak akan lebih diarahkan tuh lebih mudah Ibu Bapak sekalian kalau pendidikan karakternya sudah sesuai begitu. Kemudian belajarnya juga tidak akan susah gitu ya kalau pendidikan karakternya sesuai begitu. Kemudian yang selanjutnya, seberapa besar pola asuh dalam membentuk karakter. Nah inilah yang mungkin sedikit sedikit nyintrek kita Bapak sekalian, karena nanti akan diputarkan satu lagu yang sering kita dengarkan di ruang tamu kita. Lagu apa itu? Nanti Bapak ya, kita akan bahas bareng-bareng. Nah, kita dengarkan dulu, kita lihat dulu. Jadi anak itu sebagai pusat dari lingkungan itu memang mikrosistem yang pertama itu adalah orang tua itu sendiri. Jadi bagaimana orang tua memberikan stimulasi, mengasuh anak, membina anak, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Jadi perkembangan psikologis anak, baik itu yang terkait dengan kepribadiannya, kemudian sosial emosi, kemudian intelektualitasnya, kemudian bagaimana dia bisa memberikan respon terhadap situasi sosial, itu semua harus dimulai dari keluarga. Nah, disinilah peran penting bagaimana ayah dan ibu untuk bersikap konsisten dalam memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia perkembangan anaknya. Nah itu Bu ya. Jadi katanya lingkungan itu dimulai dari apa Bu Pak? Dari keluarga kita. Itulah mikroorganisme ya, mikroorganisme tadi disampaikan, itulah keluarga kita. Nah inilah yang saya coba dengarkan sama Ibu Bapak. Nah Bu Pak, ini dari pagi sampai malam ini Pak. Bu, dari pagi sampai malam ada lagu ini. Siapa Bu Pak? Tuh ya, langsung semuanya kompak Rosa.
Mungkin bapak-bapak ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Tapi rata-rata ibu-ibu dari pagi sampai malam itu sampai jam 12 masih ada saya lihat. Kecuali kalau ada apa buka tuh? Ada perlombaan apa di Indosiar tuh? Sambil lompat ya. Iya dangdut gitu ya, pada tahu berarti ibu bapak ya. Baik ibu bapak silahkan dijawab yang jujur. Apa judulnya? Tuh menangis hati yang kusakiti, gitu ya. Kemudian apa isi lagu ini? Jadi ketika ada lagu ini apa adegannya bu pas sekalian? Sakit hati istri yang diduakan, selingkuh, misalnya begitu ya. Berarti semuanya sepakat, semuanya tahu ya. Saya coba dulu tanyakan ibu bapak sekalian, ibu saja ya, ada tidak yang tidak pernah nonton ini atau baru tahu ini teh ada filmnya? Jujur bu, ada tidak? Tidak ada ya. Sekarang kita tes bu bapak sekalian. Semuanya apa pasti rapnya Maya? Nah. Sekarang saya tes ini ibu. Kalau tadi ketika ditanya semuanya menjawab. Sekarang ini bu pak sekalian, ini surat apa bu? Tadi mah kompak bu ya. Ini surat apa bu pak sekalian? Al-Waqiah, luar biasa ya. Tapi hanya 1-2 orang yang menjawab. Diturunkan di mana bu pak? Kan ada Mekah, ada Madinah, di mana? Madinah atau Mekah ya? Tuh bingung Madinah Mekah. Kalau Madinah itu cenderung ke ayat-ayat yang panjang, kalau Mekah cenderung ke ayat-ayat yang pendek. Berarti ini di mana bu? Tuh salah juga. Ini mah termasuk pendek. Mekah bu ya, Makkiyah.